Apalagi nanti habis dari situ nih, yang bapak-bapak nih dengan kondisi banyak makan tepung zaman sekarang, mulai sekarang salah satu saran saya untuk memboost up testosteron pada laki-laki itu ada dua tumbuhan yang Anda makan, atau mungkin ada dua ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama habatus sauda, yang kedua kunyit. Nanti dibikin ya, ibu-ibu bikinnya bapaknya habatus sauda sama kunyit. Kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Itu insya Allah akan memboost up testosteronnya, membuat testosteronnya membaik kembali lah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca ada seorang profesor mengatakan kalau laki-laki itu mau memboost up itu maksudnya menaikkan kadar testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan. Kita puasa sunnah biasa aja. Oke? Tapi dia nggak makan, yang dia minum aja. Air putih, teh hijau, kopi pahit. Nggak ada masuk kalori di situ. Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun. Termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, dia bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan. Khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Khitan wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause, tapi dia cerita ke saya kita karena udah dekat gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Luar biasa kan? Ya nggak kayak orang zaman sekarang, karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai, udah bang. Gitu, nggak boleh gitu. Karena itu bagian dari sedekah. Ya Bapak ya. Jadi kalau minum zam-zam nanti minta sama Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang kuminum ini bisa menguatkan ya diriku untuk melayani istriku lebih baik. Oh gitu, keren doanya. Jangan minum zam-zam tak rezeki, jodoh itu doang, nggak ada perubahan. Ulama-ulama dulu kalau minum zam-zam mereka mintanya apa? Salah satu ulama, saya lupa nama siapa, dia katakan kalau dia minum zam-zam dia minta sama ya Allah, semoga dengan zam-zam yang kuminum ini, dia bilang, engkau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Jauh banget ke depan mintanya. Ya, beberapa ulama-ulama itu ketika minum zam-zam mintanya apa? Ya Allah, mudahkan hafalan Qur'anku, jadikan aku ulamanya umat, matikan aku dalam husnul khotimah. Karena zam-zam seperti apa yang kita niatkan. Gitu loh. Apalagi kalau mau detox dengan menggunakan dua tumbuhan itu, zam-zam sama kurma. Nabi pernah mencontohkan dalam 1 bulan ya, Rasulullah SAW hanya makan kurma sama zam-zam. Ya, makan kurma sama minum zam-zam. Itu detox yang paling baik. Zam-zam secara sifatnya alkali, basa, dan memang gen-gennya kita itu, ikatan gen itu pada alkali semua. Kurma mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, dan mineral-mineral basa yang lain. Makanya minum zam-zam sama makan kurma itu bisa bikin bahagia. Kalau nggak ketemu zam-zam sama kurma, mama makanlah buah. Karena buah secara umum bersifat basa. Kenapa saya ceritanya basa? Kenapa saya cerita alkali? Karena waktu kita masih bayi zaman dulu 0 sampai 6 bulan kita minumnya apa? ASI. ASI itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah cek pH-nya, pH ASI itu 8 loh. Sama kayak zam-zam. pH ASI itu kalau dicek itu 8,2 kalau saya pernah cek itu. Teman bukan saya. Jadi sama kayak air zam-zam. Jadi kalau mau sehat maka ya bukan minum ASI sih.
Kalau mau sehat maka minumlah air seperti ASI atau air zam-zam. Kalau nggak ketemu ASI atau zam-zam, mama akan makanlah buah. Ya. Kurangi makan daging mulai sekarang. Daging boleh kita makan tiap hari. Kalau saya sih tidak menyarankan ya makan daging ya tiap hari kalau saran saya. Karena dalam daging itu ada namanya nitrosamin. Nitrosamin itu kalau masuk ke tubuh kita dengan pengolahan pencernaan kita itu lama-lama dia akan memicu. Jadi orang yang banyak makan daging ya, terutama daging-daging hewan darat, ya potensi mereka untuk kena kanker lebih besar. Buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung nitrosamin, tapi reaksinya ketika masuk di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora, yang mereka makan pertama kali apa? Bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun katanya ada ritual dia makan rumput. Pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu 1 tahun sekali makan rumput. Gitu. Manusia, ya. Jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan ada vegetarian ya. Karena Islam tidak vegetarian, karena Nabi makan daging. Ya. Tidak, saya pun tidak vegetarian, makan daging. Ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan ya dominans sayur sama buah daripada dagingnya, gitu. Maka nanti apa yang terjadi? Tubuh akan memperbaiki diri. Apalagi tambah dengan 4 hal ini. Coba dalam 1 hari 5 lah, bukan 4, 5 hal ini ada. 5 hal ini Bapak sekalian usahakan ada dalam makanan Anda tiap hari. Yang pertama asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Tadi kan madu, kurma, asam amino. Yang kedua apa? Probiotik. Ya, nanti probiotik ini Tabib Roci ini sahabat saya, nanti beliau mungkin sedikit banyak akan cerita apa manfaatnya buat anak-anak. Ya, beliau ini masya Allah ya. Allah juga kasih ilmu untuk beliau ya, dan beberapa kali juga teman-temannya di Bogor kadang-kadang kalau butuh konsultasi atau butuh intensif perawatan saya arahkan ke beliau. Ya, kalau saya arahkan biasanya saya tidak sembarangan ya, karena urusan kesehatan itu harus ada orang yang kompeten menjawabnya, nggak bisa sembarangan. Ya, makanya kemarin saya ada sempat posting ada 1 akun ya, di Facebook itu yang ada chat konsultasi ini siapa? Ini saya nggak tahu siapa. Bahkan tadi saya lihat lagi, saya tidak ada membuat satupun aplikasi di Play Store. Nggak ada. Sekarang sudah ada masalahnya aplikasinya. YSR apalah gitu kan, macam-macam. Laku banget di luar sekarang. Lagi laku. Ya mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, tapi semua itu ada adabnya juga kan. Kalau bahasa Jawa itu unggah ungguhnya gitu kan, nyun sewunya gitu. Probiotik. Pertama tadi apa? Asam amino. Asam amino dapat dari mana? Nanti tinggal browsing. Banyak sumber asam amino di sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Juga asam amino. Ya, seminggu sekali ibu-ibu sekalian coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Yang diminum mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Oh, banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada apalagi ketumbar, macam-macam, nanti tinggal dibaca. Rata-rata yang mereka minum sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop makanan-makanan yang nggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10. Kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang ke saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia nggak bisa hamil. Nggak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah, akhirnya beliau sempat lihat akun saya, Instagram gitu kan. Mulai dipraktekkan segala macam. Akhirnya praktek kayak begitu, akhirnya lupa sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan? Bahagia, syukur, sekarang kalau mau dikasih, kasih aja. Akhirnya Allah kasih.
Karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas. Karena stres. Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak-anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Betul? Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu. Yang kita kenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Probiotik. Yang pertama tidak asam amino, yang kedua probiotik. Yang ketiga apa? Prebiotik. Prebiotik itu apa? Kalau probiotik, biotik yang baik, bakteri yang baik. Oke? Contohnya tadi kayak tempe, kimchi, asinan, kan probiotik tuh. Atau miso mungkin kalau orang Korea atau Jepang. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan. Jadi kalau teman-teman Anda bikin tempe tadi itu, maka coba bikin juga sayur. Supaya bakterinya yang ada pada probiotik tadi bisa tumbuh. Sebenarnya begitu. Jadi bakterinya tadi bisa berkembang biak lagi dengan makanan. Makanan dia siapa? Prebiotik. Termasuk madu itu juga prebiotik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Banyak lah, ibu-ibu paham banget lah. Itu rimpang. Kalau rempah itu ya kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jinten, bunga lawang, itu rempah. Yang negeri ini lupa bahwa kita itu negeri rempah. Yang kita lupa 350 tahun kita dijajah, yang diambil itu. Sehingga zaman sekarang manusia yang hidup di bumi Indonesia ini lupa dengan rempahnya. Yang dimakan hanya sebagian besar rasa dan rasa. Maka kalau boleh saya minta kepada ibu-ibu, di rumah Anda kutip ya, haram ada penyedap rasa. Anda kutip. Rasa itu kita bisa buat. Bawang merah, bawang putih, kurma, garam, lada hitam, bisa bikin rasa kok. Nggak perlu penyedap rasa. Ya, monosodium glutamat itu nggak perlu. Itu prebiotik ya. Jadi kalau sekarang pola-pola kayak ini bersejarah Anda mulai praktekkan, ditambah dengan tadi, terakhir tadi kita bahas, ditambah tadi dengan apa tadi? Dengan polanya. Kalau bahasa saya itu aplikasi tanda kutip Islamnya, ya itu dengan apa? Sholat malam, sholat duha, sholat tahajud tadi, atau mungkin puasa. Besar kemungkinan kita akan sehat. Besar kemungkinan. Nanti mensnya lama-lama akan diperbaiki. Coba lihat, saya kemarin tuh saya sempat takjub baca komen-komen di akun saya itu. Subhanallah, ada yang dia cerita kalau menstruasi itu datang kayak orang apa dia menjerit-jerit sakitnya luar biasa. Ternyata ketika tepungnya dikurangi, dia makan kunyit, dia minum serai, dia minum jeruk nipis, selesai. Sesimpel itu coba. Karena nggak mungkin Allah tinggalkan kita ya untuk menyembahnya di muka bumi ini kalau Allah tidak menyiapkan sarana prasarananya gitu loh. Jadi Indonesia ini kalau boleh saya katakan, ya kita harus jujur akui kita manusia yang kurang bersyukur dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Saya bisa bayangkan kalau seandainya rakyat Indonesia tiap hari makan rempah, tiap hari makan rimpang, nggak banyak makan yang nggak sehatnya, Indonesia harusnya jadi negara yang bebas kanker harusnya. Karena semua jenis rimpang-rimpangan itu anti kanker semua sebagian besar. Bagi tambah dengan rempah. Kita cerita diabetes, kurang kuat apa kayu manis untuk menurunkan gula darah? Kayu manis itu kuat sekali. Makanya bagi Anda yang infus water pakai kayu manis, hati-hati. Ada potensi untuk hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun. Kalau hipoglikemik maka keliengan. Buah-buahan, kalau Anda ngimpus buah-buahan, hati-hati. Karena buah-buahan itu cenderungnya dingin. Nanti kalau cenderungnya dingin, kebanyakan dingin, nggak dapat panasnya, maka tubuh akan dingin, akhirnya apa? Tensinya turun. Tensi turun, keliengan juga. Maka sering saya sampaikan, lebih baik diselang-seling. Rempah, rimpang, sayur, buah, rempah, rimpang. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Ya. Boleh Anda seduh atau boleh Anda infus kayak begitu. Prebiotik. Jadi tadi apa? Pertama asam amino. Yang kedua probiotik.
Prebiotik, rempah, terakhir rimpang. Rimpang itu apa? Rimpang itu tumbuhan yang batangnya ada di tanah. Itu definisinya lah kurang lebih. Nanti lihat di dalam kurang lebih singkat saya itu. Jadi rempah itu, rimpang itu adalah tumbuhan yang dia punya batang, tumbuhnya dalam tanah. Yang ada di atas sampai daunnya kan? Kalau kita lihat kayak kunyit gitu kan? Disitulah sebenarnya, kalau bahasa saya menggunakan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Indonesia itu kaya dengan itu. Apalagi kalau Anda dapatkan rimpang-rimpang yang tumbuhnya di bawah kaki-kaki gunung aktif. Itu kandungan gizinya itu jauh luar biasa, Bapak sekalian. Ya. Banyak kan, contohnya apa? Ya kunyit, ya jahe, ya lengkuas, ya kencur, ya temulawak, banyak banget. Ya, itulah obatnya kita. Makanya orang tua kita zaman dulu yang minum begituan awet. Anaknya banyak. Gampang melahirkan. Gitu loh. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong. Kayak orang-orang Jawa Barat, orang Bogor ya lah. Ya zaman dulu ya. Jahe, ya, dia minum jahe, wedang, gitu-gitulah yang sederhana gitu loh. Gak banyak minyak, gak banyak lemak. Dari minyak-minyakan tadi gak banyak gula. Tehnya tawar, minumannya pagi-pagi, makanan pagi-pagi, makan makanan yang tanpa minyak, rebus-rebusan gitu loh. Terbukti kan? Anaknya banyak. Gampang lahiran. Nggak ada cerita episode menstruasi, jerit-jerit karena kesakitan. Mana ada ceritanya? Ibu kita zaman dulu. Karena makanannya sehat. Jadi makan gitu-gitu terus gitu kan. Jadi nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kunyit itu aman nggak? Kalau Anda tanya sama saya itu, ya, tolong lihat. Dari zaman dulu Indonesia kenal dengan jamu, adakah orang keracunan kunyit? Itu. Terus Anda lihat lagi, banyak nggak zaman sekarang orang keracunan atau alergi antibiotik? Pertanyaannya, yang menciptakan kunyit siapa? Yang menciptakan, bukan menciptakan, yang membuat antibiotik siapa? Manusia. Orang zaman sekarang mempertanyakan ciptaannya Allah. Ini masalah. Tapi dia nggak tanya betapa banyak kasus-kasus sekarang. Anda bisa dapatkan datanya kok. Autoimun, dipicu oleh obat-obatan. Saya bukan anti obat. Pakailah kalau memang mendesak dan perlu. Tapi kalau tidak, kembalilah apa-apa yang Allah ciptakan, gitu loh. Karena kita makhluk ciptaannya Allah. Kita bukan makhluk bikinan pabrik. Kalau Anda lagi batuk pilek, nggak perlu dekongestan, nggak perlu pseudoephedrine, jahe, kunyit, katakanlah mungkin bunga lawang, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaatnya. Cengkeh, ya banyak sekali. Bahkan saya pernah bikin lagi flu gitu kan. Ambil teh tubruk biasa gitu. Kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai, minum, dekongestan juga. Gitu loh. Ribet mungkin bagi sebagian orang, tapi orang kalau sudah merasakan seninya, lebih baik kayak begituan daripada minum pseudoephedrine yang jantungnya berdebar. Kan obat-obatan flu begitu. Efek sampingnya. Bahkan barusan saya baca kemarin ada satu rilis penelitian itu, subhanallah, ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil, terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis. Paracetamol coba. Maka hati-hati dengan obat-obatan, bijak dengan obat-obatan. Kalau nggak perlu, jangan. Silakanlah tanya sama orang-orang farmasi itu. Ya. Saya nanti dibilangnya anti obat, bukan. Tapi mari kita bijak gitu loh. Kalau nggak penting, jangan pakai. Maka mulai sekarang, saran saya, jangan sering-sering cheating. Supaya badannya lebih cepat menyerap ya produk-produk alami ketika sakit. Jadi lagi batuk pilek, lagi pusing, lagi demam, minum jahe, turun gitu loh. Nggak lama dibandingkan dengan orang yang memang hari-harinya nggak sehat badannya dengan makan-makan yang tidak sehat. Ini apa nih, madu? Mau dibagi-bagi dong. Oh, dibagi-bagi. Oh, buat saya. Ya. Oh ya, Masya Allah. Antum aja nanti deh. Baik. Ada waktu untuk tanya jawab 5 menit. Gak banyak. Ada satu resep sebenarnya kalau Bapak Ibu mau buat. Saya kemarin sempat mencoba diskusi dengan teman. Sepertinya ini akan menjadi salah satu resep ultimate-nya rimpang. Isinya
jahe, kunyit. Jadi jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya sepertiga bagian, dikit aja nggak usah banyak-banyak, serehnya seperempat atau seperlima bagian. Kebayang? Kalau saya mengatakan satu bagian, kalau jahenya 10 gram, maka kunyitnya 5 gram. Itu bahasanya. Jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya sepertiga bagian, serehnya seperempat atau seperlima, dikit aja. Dikasih air panas biasa sampai dia keluar aromanya, nggak perlu mendidih. Lalu disaring, tunggu agak hangat, lalu Anda peras jeruk nipis ke situ. Setelah diperas jeruk nipis itu, Anda blender mereka tadi sama kurma, di blender. Ya. Ini kemarin sempat saya pikir-pikir ini kayak gitu kan, ala-ala saya aja, tanda kutip tuh kayak stem cell gitu loh. Dia bisa memperbaiki sel kita. Ya, karena ada asam aminonya komplit, ada jahenya, ada lengkuasnya, ada serai, ada komplit semua di situ. Bisa dibikin. Kalau ada mau jual tuh bagus tuh, yang buat jualan. Dikasih kurma ya. Ampasnya buat dibalurin ke badan. Di blender. Ya, jadi dia kayak serbuk gitu, nanti dibalurin yang psoriasis, yang biduran, yang botak, seperti itu. Yang ubanan, seperti itu. Ya, ya. Buat ngalusin kulit, banyak banget rimpang manfaatnya.